warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Stikes Muhammadiyah Ciamis dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Cihaur Beti untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kepemimpinan. Markiton. Assalamualaikum Bapak. Salam. Oh iya, ini dari mana nih? Dari kampus Stikes Muhammadiyah Ciamis. Stikes Muhammadiyah Ciamis. Sekarang ada keperluan apa sih? Bisa membantu? Bapak mohon maaf, di sini kami ingin bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Apakah berkenan untuk melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah terkait kepemimpinan Pak? Oh gitu. Boleh, Bapak kebetulan ada di tempat. Nanti Bapak ajak ke ruangan dulu. Silakan masuk sini. Ya. Sini. Kita masuk dalam ya. Itu. Iya, dari sini. Duduk. Nah, ini Pak Kepala, maaf mengganggu waktunya. Nih ada kebetulan alumni kita nih, yang satu Ajeng, ada Nuri, ada Zahra. Kebetulan hadir ke sini, ada tugas dari kampus di Stikes Muhammadiyah Ciamis, ingin melakukan wawancara berkaitan dengan kepemimpinan. Barangkali nanti Bapak berkenan untuk bisa nanti wawancara. Saya mungkin hanya mengantarkan saja, nanti lebih lanjut. Boleh Pak? Ya Neng ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, mari. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Bapak, sebelumnya mohon maaf ya kami mengganggu waktu Bapak, dan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu dan sudah memberi kesempatan kepada kami untuk bisa mewawancarai Bapak terkait kepemimpinan Bapak. Di sini kami dengan Bapak Sartono sebagai Kepala Sekolah SMPN 2 Cihaur Beti ya Pak. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya Pak. Kami dari kampus Stikes Muhammadiyah Ciamis, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, dengan saya Neng Nuria Ahadiah, biasa dipanggil Nuri Bapak, dan ada kedua teman saya. Perkenalkan Bapak, nama saya Ajeng Rahma Juliani. Saya Septiana Zahra Ramdan. Baik Bapak, di sini kan ada beberapa pertanyaan ya Pak terkait kepemimpinan. Untuk yang pertama langsung saja ya Pak. Untuk yang pertama, menurut Bapak, apa itu kepemimpinan dan sifat-sifat apa sajakah yang harus ditumbuhkan dalam jiwa seorang pemimpin untuk dapat mengontrol ataupun mengordinir semua anggotanya agar dapat sejalan dengan visi dan misi Bapak? Baik, terima kasih pertanyaannya dan jawabannya. Secara pribadi Bapak menjawab ya tentang kepemimpinan. Dilihat dari dasar kata pemimpin, berarti yang harus bisa mengendalikan, itu pimpinan. Kita harus bisa mengendalikan, harus bisa mengelola, harus bisa mengatur. Makanya seorang pemimpin itu seorang pengelola juga, sehingga sering disebut dengan manajer ya. Dan fungsi juga dalam tata usahaan di sekolah juga sebagai manajerial kepala sekolah itu. Nah, kepemimpinan yang bagaimana yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, apalagi kita ya itu dari Muhammadiyah, tidak lepas dari apa yang menjadi panutan kita. Seorang pemimpin itu harus ada 4 karakter yang harus dimiliki, itu ideal gitu ya, udah nggak bisa diragukan lagi itu seorang pemimpin. Yang pertama apa? Staff, kalau bapaknya meningkatnya. Sidik, apa sidiknya? Benar. Ya. Yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat patona. Keempat tadi harus kita jadikan dasar dalam kepemimpinan. Kalau kita sudah membuang itu, insya Allah
proses pengelolaan sebuah lembaga, proses pengelolaan di dinas atau di keluarga sekalipun, kalau bernasar itu kita tidak akan mengecewakan yang kita pimpin dengan kejujuran, dengan kecerdasan, dengan tanggung jawab, ya, dengan kita memberikan kebijakan kepada yang lain, insya Allah itu dasar. Sehingga pencapaian yang Bapak terapkan di sekolah ini untuk mencapai untuk sekolah, di mana diharapkan peserta didik yang unggul bukan saja hanya dalam prestasi, tapi dalam keimanan dan ketakwaan. Sebab dasar kita untuk menjadi orang, kan setiap orang dilahirkan untuk menjadi pemimpin kan ya, termasuk yang perempuan juga walaupun tidak jadi pemimpin di kalangan sekarang sudah bebas, tapi kan menjadi pemimpin paling tidak untuk diri kita sendiri kan gitu. Makanya pemimpin yang harus dilandasi dengan kriteria tadi, yang apa tadi, kita juga harus memiliki kecerdasan lain dalam mengelola. Apa kecerdasan itu? Kita jangan lupa bahwa seorang pimpinan itu harus dapat mengelola yang dipimpinnya, dan kita harus tahu siapa yang dipimpinnya itu. Jadi kita harus ada apa? Perencanaan. Bagaimana kita membuat sebuah perencanaan? Tidak saja hanya dilakukan oleh seorang pemimpin, kalau menurut Bapak gitu ya, tapi harus apa? Harus kita jalin komunikasi dengan yang lain yang di bawah kita. Makanya mau mengambil tidak saja hanya top down yang kita ambil, tapi bottom up juga kita gunakan, sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi program kita nih untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Itulah langkah-langkah pertama yang harus kita siapkan. Jadi kita siap secara fisik, siap secara psikis, siap secara keilmuannya untuk menjadi pemimpin yang amanah. Karena tadi dasar kita untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya berdasarkan lulusan manajemennya, tapi bagaimana kita memiliki hati nurani kita didasarkan pada tadi. Ya, insya Allah kepemimpinan dimanapun kita berada, kalau kejujuran yang ditunjukkan, kecerdasan kita bisa kita manfaatkan, amanah kita, tanggung jawabnya kita untuk menyampaikannya kita kepada yang lain, ya, sehingga ada apa? Ada komunikasi. Itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya, sangat memberikan ilmu sekali kepada kita. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai 4 dasar ya Pak. Sidik, tabi, amanah, ya Pak. Terima kasih ya Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, Bapak, gaya kepemimpinan apa yang Bapak terapkan untuk memimpin sekolah ini Pak? Baik. Bapak secara pribadi tidak berafiliasi dengan satu sisi tipe kepemimpinan. Ya, kan tipe kepemimpinan itu banyak ya. Ada yang tipe kepemimpinan demokrasi, ada yang otoritas, ada yang liberal, ada yang lain. Bapak menerapkan sebuah prinsip dalam kepemimpinan itu yang komunikasi positif yang digunakan, sehingga kita tidak hanya tadi menggunakan paham satu saja. Demokratisnya ada, otokrasinya dari kepentingan sebagai pimpinannya juga harus ada. Kenapa? Karena memang kalau bawahan tidak kita doktrin dalam hal yang harus meningkatkan kapabilitasnya, itu kan tidak akan mampu secara sendiri. Makanya yang digunakan adalah tadi Bapak menggunakannya komunikasi yang positif. Jadi antara demokratis dengan kepemimpinan yang kita gunakan berhaluan apa gitu ya. Jadi sama-sama setiap keputusan yang diambil senantiasa berdasar kepada keputusan bersama atas kesepakatan dan permufakatan yang diambil. Misal kita mau menentukan sebuah aturan di kelas nih, sebuah peraturan untuk sekolah bagi anak-anak. Bapak tidak sendiri membuat sebuah aturan itu, komunikasi dengan para guru, komunikasi dengan kesiswaan, komunikasi dengan anak. Sehingga kita demokrasi itu bukan berarti demokrasi yang segala sesuatunya harus dirunut dari bawah semua, enggak. Tapi kadang juga kita yang memberikan pesan itu. Sehingga kita
ada keseimbangan, ada balancing antara kepatutan kita sebagai pemimpin untuk membangun sinergitas di bawah, dan juga bawah juga bisa mengkomunikasikan dengan kepentingan yang ada di atasnya, di atas pemimpinnya. Karena kita pemimpin itu bukan mengendalikan saja, tapi mengelola. Kalau mengelola kan beda ya. Iya. Nah, mengelola itu kan bagaimana ini bisa dikelola dengan baik. Beda dengan keinginan seorang pemimpin ini harus begini. Berarti kita yang kan yang punya peran itu. Nah, Bapak tidak ingin seperti itu, dan Bapak yang Bapak berikan dalam pengelolaan di sekolah itu seperti itu. Jadi tidak monoton keputusan diambil dari atas, bawah harus mengikuti, tapi sama-sama komunikasi yang positif. Tuh. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Berarti gaya kepemimpinan Bapak itu yang digunakan untuk memimpin kepala sekolah itu disesuaikan lagi dengan kebutuhannya ya Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, bagaimana Bapak meningkatkan pengaruh Bapak kepada semua anggota staf di sini Pak? Baik, untuk meningkatkan pengaruh, kita di era seperti sekarang ini, zaman sekarang ini harus paham. Dan kalau kita berasumsi bahwa titik tolak kita menjadi pemimpin itu perilaku tadi, akhlak yang tadi, yang ada berapa? Dan ada 4 tadi, maka itu akan menjadi sebuah proses dalam mempengaruhi orang lain. Kejujuran kita utamakan, tunjukkan kepada mereka bahwa kita jujur. Kebersamaan dengan mereka, komunikasi dengan bawahan, bikin sebuah tanggung jawab. Dari masing-masing tanggung jawab itu harus dijadikan sebagai bahan evaluasi. Maka kita akan merasakan bahwa kita tidak sendiri dalam memimpin, tapi dibantu oleh rekan-rekan kita. Dan itu bukan hanya statusnya sebagai atasan bawahan, tapi kadang terjadi sebagai rekan, kadang terjadi sebagai sejawat. Ya, kita harus bisa memposisikan itu. Mungkin ada satu sisi kita menempatkan kita di atas, ini di bawah. Di saat seperti apa tadi, karena kepemimpinan tadi. Tapi kadang kita juga bersama dengan mereka. Nah, menumbuh kembangkan pengaruh bukan saja di sisi dari bawahan kita nurut kepada atasannya, berharap di sini gitu. Ketukangan olah harus lepaskan ya gitu. Bapak nggak seperti itu, nggak ingin seperti itu. Justru Bapak ingin bersama-sama dengan mereka. Yuk, bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan yang peduli dengan kebersihan. Bagaimana kita menciptakan sebuah adab yang anak lakukan oleh kita. Apa yang harus kita lakukan? Kepala sekolah mampu sendiri? Enggak. Harus dibantu dengan yang lain. Tapi pengaruh yang seperti itu. Bukan pengaruh, datang kepala sekolah nih, kurang kudu Arya kira enggak. Justru biasa, tapi dapat membiasakan hal yang positif. Baik Bapak, terima kasih. Jadi pengaruh Bapak itu sangat positif sekali. Apa Bapak tidak menempatkan posisi Bapak itu sebagai pemimpin harus dihormat-hormat terus itu enggak ya Pak, tapi Bapak bisa bergaul dengan semuanya gitu ya Pak. Yang lebih jelas mah tanya aja kepada bawahan. Kalau dari atasan ya pasti seperti itu. Tanya ke bawahan dulu. Dari bawahan gimana tanggapannya? Maka ke guru tanyakan. Terus ke TU. Jadi biar ada sinkronisasi nanti. Oh, kumaha gitu. Pas ngomongan ngobrol-ngobrol mana. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, karakter dan sifat seperti apa yang Bapak harapkan terhadap semua guru-guru, terhadap semua anggota staf Bapak? Ya. Karakter dan harapan Bapak sudah menyampaikan di awal, Bapak ditambahkan di sini bahwa sekolah kita mau dibawa kemana, sehingga Bapak membuat selain visi misi itu secara khusus institusi, tapi membuat juga moto yang Bapak sampaikan kepada rekan-rekan itu, motonya disingkat berani. Jadi anak-anak sudah terapkan itu, berani. Kita harus memiliki keberanian. Dari mana berani itu? Dari singkatan B-nya berbudaya, kemudian edukatif, kemudian religius, kemudian adaptif, kemudian normatif dan inspiratif. Jadi berkarakter,
kemudian edukatif anak memiliki, kemudian R-nya religius, kemudian A-nya adaptif anak bisa menyelesaikan, N-nya normatif, I-nya inspiratif. Itu yang dikembangkan. Karakter-karakter itu semua terangkum dalam Mata Berani. Bagaimana kita semua, bukan hanya kepada siswa, tapi termasuk gurunya harus memiliki karakter. Apalagi sekarang, gubernur sekarang, dah apa? Yang 5 Pancanaon, Pancawaluya. Jadi kumaha tak karakter orang Sunda, tetapi orang Sunda itu kumaha. Hiji naon? Cager. 2 bager. Katilu benar. Opat pintar. Singal. Itunya Pancawaluya taruh di kenal. Jadi karakter itu Bapak rangkum dalam sebuah moto. Yuk kita jadikan sebagai bukti dengan moto berani. Itu. Ya, berkarakter, edukatif, religius, adaptif, normatif, dan inspiratif. Sok mana di antaranya itu jadi hal yang tidak baik dari singkatan berani itu baik semua. So nanti bisa dibawa itu, diterapkan itu bahwa kita itu harus memiliki segala-galanya. Ya. So. Terima kasih ya Pak untuk jawabannya. Jadi Bapak itu memiliki untuk mengembangkan karakter itu memiliki moto berani ya Pak. Iya. Berkarakter, edukatif, religius, adaptif, normatif, dan inspiratif ya Pak. Sangat bagus sekali ya Pak untuk bisa. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya, dan tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi paling tidak kan kita harus memiliki gambaran yang ideal. Untuk bisa menjadi orang itu prinsip kita itu jadi cita-cita mau lah no dihanapkeun urang. Nah, tapi kudu bisa saluhureun. Nah, gitu. Bapak untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak bisa mengembangkan tim kerja yang produktif? Baik, untuk membangun tim kerja yang produktif kita harus bisa membuat sinergitas tadi dengan cara apa? Komunikasi yang positif. Kita akan menempatkan beberapa orang sesuai dengan foksinya. Ya, ada di sana tugasnya apa, ada fungsinya sebagai apa. Ini ada Wakasek, ini ada PKS kesiswaan, ini ada PKS kurikulum, ini ada PKS humas, ini ada PKS satras, ini ada wali kelas, ini ada pembina eskul, ini ada kepala perpus. Itu semua terbagi untuk memberikan bagaimana agar kita bisa produktif dan menghasilkan sebuah tatanan pola yang ingin kita capai sesuai dengan visi dan misi itu. Nah. Terima kasih ya Bapak. Berarti untuk mengembangkan tim kerja yang produktif itu memang harus kerjasama. Ya harus kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya ya Pak. Kita bersifat kerjasama dan bekerja bersama. Jangan sampai kerjasama ya, tapi bekerjanya nggak ada. kumpul, hari bekerjanya nggak ada. Jadi kerjasama dan bekerja bersama. Bersama-sama kerja. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak dalam menghadapi anggota atau tim yang bermasalah? Setiap orang pasti memiliki masalah, termasuk kita. Tidak ada di dunia ini yang tidak memiliki masalah, pasti ada permasalahan. Kalau melihat kadar atau tingkatan masalah, tapi setiap masalah yang datang secara individu, Bapak berikan layanan secara individu. Jadi kita panggil orangnya, bermasalah juga tapi ini, baik berdasarkan informasi atau berdasarkan laporan, berdasarkan temuan, kita layani secara kalau bisa. Dan kalau memang ada permintaan untuk bisa di layanan kelompoknya, kita layani. Tergantung dari masalah yang dihadapinya. Bisa melakukan sebuah komunikasi langsung dengan yang bersangkutan untuk menyikapi secara positif dari permasalahan yang dihadapi. Karena setiap orang tidak sama dalam menyelesaikan dan menghadapi masalah. Cek ieu mah kecil masalah teh, cek B mah besar masalah. Ku ieu mah dianggap nate hare-hare geus we itu mah angin lalu, jangan ini mah enggak. Sadar.
Jadi setiap Bapak menghadapi anggota atau tim yang bermasalah, jadi Bapak memberikan layanan tergantung masalahnya, tergantung individu masalahnya atau kelompok. individu atau kelompok yang harus kita selesaikan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, dalam bekerja kira-kira kesulitan atau kendala apa yang sering Bapak hadapi dalam seorang pemimpin? Jadi seorang pemimpin, apalagi di era seperti sekarang ini, dari sisi administrasi sebenarnya tidak mendapatkan kendala. Sebab itu bisa kita pelajari dan itu terkait dengan apa yang bisa kita lakukan, kerjakan. Yang paling sulit menjadi pemimpin adalah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai individu bersama dengan individu yang lain. Sehingga kita harus menumbuh kembangkan sumber daya manusia yang bagaimana yang kita harapkan. Dan tidak mudah untuk menghadapi sumber daya manusia yang sudah ada. Apalagi kalau yang kita hadapi senior, yang kita hadapi lebih tinggi daripada kita, itu yang harus jadi perhatian. Jadi kita harus bisa menjadikan diri kita menjadi figur untuk mereka. Itu yang paling sulit. Orang yang merenang ayang itunya sudah wajib ngobrol kumaha itu, tapi kan kita sebagai pemimpin kan ada face, ada mukanya sebagai pemimpin itu di saat bagaimana, di saat kita sebagai yang sejawa tadi ya, sebagai kita bagaimana, karena itu. Kalau kita terus membuatkan wah ini mah terus pokoknya mah saya dan pemimpinnya terus kemana iya, sehingga apapun kendala yang ada nggak itu mau bagian bawahan semua, nggak juga begitu gitu ya. Jadi kita menempatkan posisi kita bila mana ada kendala yang kita hadapi, kita sama-sama dari selesaikan secara bersama. Kemudian yang kedua, kendala yang paling sulit untuk kita lakukan sekarang ini yang Bapak rasakan, yang mungkin beda dengan yang lain tadi dalam menumbuh kembangkan sumber daya manusia. Karena setiap individu itu unik, tidak sama, berbeda. Menghadapi guru ama begini, menghadapi guru BM harus begitu, kan gitu. Jadi kita harus tahu karakter orang. Ada stafnya, ada gurunya, ada guru yang senior, ada guru yang sudah ASN, ada yang belum ASN. Kita kan harus bisa menempatkan itu. Itu kendala harus bagaimana? Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Bisa bersama dengan mereka, bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka selama di institusi ini, enggak. Itu yang harus jadi pegangan kita sebagai pemimpin dalam mengelola ini. Kendala pasti banyak, sisi manajerial itu pasti banyak, bukan saja dari sumber daya non materinya, tapi ada juga sumber daya materinya, dan juga ada dari sisi bagaimana kita mengelola kepemimpinan yang ada di tangan kami. Tuh. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara mengambil sebuah keputusannya? Ya. Pengambilan keputusan Bapak lakukan di sini dari permasalahan yang ada tadi. Bapak tidak mengambil secara keputusan sendiri, bahwa ini harus begini, tapi atas dukungan dan partisipasi dari yang lain. Sehingga apa yang dilakukan, komunikasi positif yang kita lakukan, komunikasi yang baik. Gimana yang bisa muncul ini? Apa yang menyebabkan munculnya hal seperti ini? Apakah memang ini merupakan bagian dari apa yang sudah direncanakan, atau memang terjadi tiba-tiba? Itu kan perlu penyelesaian. Dan menyelesaikannya, Bapak kadang perlu komunikasi dari tadi untuk apa? Untuk memberikan argumen bahwa kita tidak sendiri. Di sebuah lembaga itu kalau sendiri nggak mampu kita menyelesaikan, tapi harus apa? Kerjasama dengan yang lain. Ya, komunikasi dengan siapa nih yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan Bapak semua yang ada di sini statusnya harus sama, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk apa? Untuk membangun sinergitas di antara semua warga sekolah, dan juga untuk membangun dalam rangka memberdayakan dan memberikan layanan kepada peserta didik. Sehingga permasalahan yang ada bukan hanya dihadapi oleh kepala saja, bukan hanya dihadapi oleh guru aja, so kita bersama-sama. Itu.
Berarti Bapak setiap menyelesaikan masalah harus berkomunikasi dengan yang lain. Kalau memang kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu dianggapnya perlu dan pelik, kita komunikasi. Tapi kalau masalahnya itu diselesaikan dengan sendiri dan dia mampu menyelesaikan secara sendiri, kalau Bapak kan dari BK, penyelesaian masalah itu sebenarnya bukan dari orang lain, tapi dari siapa? Dari dirinya sendiri. Akhirnya orang lain si ahli datangkan kali-kali orang tersebut tidak mau mengubah dirinya untuk keluar dari masalah itu, kan tetap aja kan gitu ya. Tapi yang lebih utama apa? Motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya. Itu yang harus diperkuat. Makanya apa? Kita perlu penguatan dari penyelesaian itu. Ini cukup dengan kepala sekolah. Tapi mungkin ini perlu dengan yang lain. Kenapa? Karena tadi kita mungkin perlu bukan berbagi, tapi sharing. Itu ya, sharing dengan yang lain. Makanya nanti kalau ada masalah-masalah yang dihadapi, ulah ayo, aku sorangan ngumpul ulah. Dan sharing pun hati-hati dengan siapa kita harus sharing. Apalagi sekarang medsos lebih mudah, orang sharing dengan yang ada di medsos, bahaya nanti ke kita. Mending kalau kita tidak dimanfaatkan oleh yang ada di medsos itu. Makanya kita harus punya prinsip diri. Bagaimana membantu orang lain, bagaimana membantu diri sendiri. Sebenarnya kita menghadapi permasalahan orang lain juga menghadapi permasalahan kita. Benar tuh? Ya? So, kayaknya menghadapi permasalahan orang lain sebenarnya menghadapi permasalahan kita. Itu orang lain yang punya masalah bisa bikin ke orang mah punya masalah yang disampaikan ke dia gitu. Kan gitu sama-sama kan masalahnya gitu. Jadi penyelesaiannya siapa? Sebenarnya yang lebih kuat itu yang bersangkutan untuk menyelesaikan itu. Makanya nanti kalau ada permasalahan dengan dosen, dengan pembimbing, orang nu kudu leuwih yeuna gitu. Nah, dosen itu sama semua mereka. Tapi kita harus lebih jeli masalah itu. Itu. Bapak terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa besar Bapak melibatkan peran rekan kerja dalam mengambil keputusan? Tadi yang diambil dari awal, pertanyaan yang awal saya sampaikan, Bapak tidak sendiri di sekolah ini. Bapak merupakan sinergitas antara berbagai unsur yang ada. Dan Bapak sebagai pimpinan sekolah atau kepala sekolah tidak mungkin dijadikan sebagai pimpinan kalau tidak ada yang dipimpinnya kan gitu. Makanya seberapa besar pertanyaan itu sebesar mungkin sesuai dengan apa yang akan kita programkan, apa yang kita lakukan dalam mencapai visi misi. Dengan kesiswaannya, dengan kurikulumnya, dengan sarananya, dengan humasnya, dengan semua guru-gurunya, wali kelas, itu semua kita sinergitaskan. Jadi sangat besar dampak atau pengaruh yang bisa kita jadikan sebagai dasar pengembangan pencapaian visi misi sekolah melalui musyawarah mufakat. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menghadapi guru atau staf yang lain ketika semangat kerjanya sedang turun? Semangat seseorang hampir samalah dengan nilai keimanan mungkin ya, diajarkan kan di sana ya. Kalau seorang pimpinan, Bapak aja sudah mungkin kurang lebih 16 tahun sebagai kepala sekolah menyadari hal itu. Setiap orang itu tidak akan stagnan. Samanya yang di kalangan muda ke stagnan tuh. Naik turun gitu. Sama di guru juga, apalagi yang sudah usianya, kemudian masa kerjanya udah lama, ditambah lagi sekarang dengan sistemnya harus dikembangkan melalui teknologi, wah tambah rumah teman, sehingga apa kinerjanya mulai menurun. Bapak melihatnya secara wajar aja, ya itu memang dilihat dari beberapa faktor. Apa yang melatar belakangi faktor penurunan itu? Apa yang sudah lakukan tadi? Kalau Bapak melakukan komunikasi heula, tanya heula. Kunaon dia sering kasih angan. Kunaon dia can diberesan, walai mah tos beres. Nu ieu acan so. Bisi kanggo kepala sekolah dong, masuk memberikan mandat ke rekan yang lain. Kan beda ya. So, kira ayeuna mun dibejaan ku rektor jeung dibejaan ku dosen. Lebih ya ka mana? Lebih enakan deket mana? Lebih deket ka dosen ka rektor kan gitu ya. Nah, Bapak gitu cara. Oh iya, can nyelesaikan dia, padahal kudu selesai, nah ya. Ulah langsung ke kepala, ada bisi, iya, gerbang turun, iya, nah, gitu kalah kabukin merosot, gitu.
apa harus kita beri dorongannya apa yang dilakukan. Kalau bapak tidak langsung saklek bapak memberikan itu, tapi melalui teman dekatnya dulu. Oh dekatnya jeung saya kumaha tata geuningan tara ieu ambil dulu permasalahannya. Ya teh mungkin permasalahannya di rumahnya gini. Nah, kalau kita kemudian dasar itu, maka kita bisa komunikasi, konsultasi, diajak untuk berbicara, bukan dipanggil kemudian di itu kan, kalau bapak jarang yang seperti itu. Jadi seolah-olah diinterogasi gitu ya, yo mesti yo. Oh bicara seperti itu kenalan atau ada apa? Sama seperti kita menghadapi permasalahan yang lain. Mungkin menurutnya itu karena ada sesuatu kekurangan dari sekolah mungkin bisa jadi. Kemudian diantarkan si kumaha kepala sekolah, kan mungkin bisa aja gitu. Faktornya dari mana dulu ini? Kita harus tahu, makanya kita telusuri. Sehingga yang harus kita lakukan kalau menyelesaikan sebuah permasalahan itu diagnosis dulu. Tapi sekarang kan guru-guru dihadapkan sebelum mengajar itu diagnosis, penilaian awal. Nah itu kan nanti di bagian apa nanti? Lab Pak, bagian Lab. ya. Lab melaksanakan itu kan nanti setelah ada kejadian itu ya diagnosa kan? Iya. Diagnosa dulu, tidak langsung menentukan oh itu karena virus, Iya. oh itu karena bakteri kan gitu, enggak gitu kan? Enggak. Tapi diagnosisnya lah itu kumaha bisa muncul kieu, baru gitu langkah-langkah itu. Sehingga tidak sekali saya pun seperti itu. Penyelesaian sebuah permasalahan bisa kita selesaikan dengan cara komunikasi. Kemudian kita berikan langkah-langkah untuk membantu bila mana tidak mampu. Tapi kalau mampu kita monitoring bagaimana langkah berikutnya. Itu. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana bisa dikatakan bahwa pemimpin itu baik? Pemimpin itu baik adalah pemimpin yang amanah, yang bisa mempertanggungjawabkan peran dia sebagai pemimpin. Tadi akhlaknya sudah ada dasar 4 itu. Bila mana kejujuran sudah tidak ada, jangankan untuk nanti kita dibawa bekal ke akhirat ya. Di sini juga udah pada protes mungkin gitu. Anak buahnya udah pada tidak percaya lagi. Sekarang kan udah banyak. Ya. Udah ditunjukkan oleh Allah sekarang di dunia pun banyak pemimpin-pemimpin yang tidak amanah mah udah gitu. Nah, gitu. Jadi harus apa yang kita lakukan untuk menghindari hal itu? Kita harus amanah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab. Dan apalagi di era sekarang ini kita harus transparansi dengan segala sesuatu kita komunikasikan. Budaya transparansi sekarang ini sudah melekat di bangsa Indonesia itu. Makanya itu yang harus dilakukan agar tidak muncul kecurigaan. Jadi kita harus bisa memberikan layanan yang terbaik melalui tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Oke Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang Bapak hadapi selama menjabat sebagai seorang Dan tadi tantangannya, kita bukan saja hanya mengelola di bidang material, keberlangsungan sebuah lembaga tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sarana prasarananya tersedia. Walaupun bagus sarana prasarananya di sebuah institusi, sebuah lembaga, apalagi sebuah sekolah, bila mana tidak ditunjang dengan SDM yang mumpuni, tidak akan berjalan kan. Makanya bahwa tidak saja hanya terus mengarah kepada sarana prasarana, tapi juga kepada sumber daya manusia. Jadi kita harus mengelola itu sumber daya manusia agar apa? Agar mampu untuk mengkondisikan lingkungan sekolah. Walaupun dengan sarana prasarana terbatas, tapi sumber daya manusia yang mumpuni, ya pasti bisa melakukan itu. Bapak lebih mengarah kepada bagaimana penumbuh kembangan kebersamaan, rasa sinergitas yang tinggi di sebuah lembaga dengan menghadapi sebuah kenyataan yang ada. Itu sarana kurang ya juga nyalahkeun karena sarana. Da kepala sekolahna teu nyiapkeun kudu nama kan aya guru teh aya proyektorna. Guru teh kan kudu disiapkeun merenanya segala sesuatuna. Ieu mah bukan hanya ke sananya, tapi bagaimana kita membangun suasana lingkungan yang aman, yang nyaman, yang bisa mengarahkan orang itu bisa berekspresi, berinovasi seperti tadi yang dimotokan, agar bisa inspiratif, bisa memberikan langkah-langkah perbaikan kepada orang lain untuk membangun sinergitas. untuk kami sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang? Baik, untuk pesan-pesannya Bapak hanya bisa berpesan ya dan mendoakan.
jadilah seorang pemimpin yang bisa memimpin diri sendiri. Setelah itu tentu akan menjadi pemimpin bagi orang lain. Dan jangan lupakan, pemimpin yang paling utama sebagai filsuf untuk diri kita, ya, bukan ahli filsafat barat lah, bukan ahli filsafat yang ahli bicara atau apa. Pegang teguh aja apa yang menjadi panutan kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan akhlak yang dipegangnya, sidik, tabligh, amanah, khatam. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, insya Allah menghadapi situasi apapun kita akan mampu. Apalagi nanti di era ke depan, kalau kita tidak dibarengi dengan nilai dasar akhlak yang tinggi, kita tidak akan mampu untuk memberikan yang terbaik bagi generasi penerusnya. Kenapa? Ya tadi, ayam saat itu daripada kebaturkan, sebenarnya kurang pula, kan gitu ya. Nah, daripada kita bangun merenang ira, mendingan kita bangun orang gitu. Jadi itu tidak amanah, itunya. Karena tidak tabligh, orang jadi pimpinan, harus jadi pimpinannya cicing we, jadi komunikasi itu dengan yang lain, tidak disampaikan kepada yang lain. Nah, itu karena pemimpin ya. Jadi itu tadi pesan yang utama yang kita sampaikan. Mari kita sama-sama doakan diri kita, kami di sini untuk bisa menjadi pemimpin yang baik dengan dasar tadi. Tentunya kita memiliki 4 akhlak tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Saja selamat dan mudah-mudahan segera berujung dengan hasil yang memuaskan, yang baik dan mencapai cita-cita yang baik. Sekarang itu udah berarti semester berapa? Semester 5, berarti tinggal 1 semester lagi. Iya. D3 gimana? Nah, tinggal 1 semester lagi. Jangan terkecoh dengan ajakan orang lain yang tidak memberikan nilai kemajuan untuk kita, nilai positif untuk kita. Ya, apalagi ini perempuan. Sekarang ada banyak sirkani-sirkani yang muncul. Ya, jangan lepas dari keinginan kita untuk menjadi bagian penerus bangsa yang kita cintai. Tuh ya. Bapak, terima Gitu. kasih banyak ya Baik. Pak atas jawabannya, semua sangat bermanfaat bagi kita Amin. semua, sangat memotivasi sekali Iya. Bapak, dan mohon maaf sekali mengganggu waktunya Bapak. Enggak. Mungkin Bapak sedang sibuk, Iya, tapi enggak. ada kami, jadi Nah. Bapak meluangkan waktunya. Justru Terima saya kasih banyak. Terima kasih bisa ini. Dan kalau bisa nanti bisa komunikasi dengan ajakan ini presentasikan mungkin ya? Enggak, tugas saja. Iya, dipresentasikan. So, presentasikan lagi itu, tak gini, bawa yang baiknya. Jangan sampai yang jeleknya disampaikan di sana. Ya, kita wah yang baik kan itu. Karena kalau memang baik bawa dan terapkan. Tapi kalau memang wah yang mau jelek ya, ulah dibawa, paling jadi nilai yang harus kita jauhi apa aja. Buat di sana juga. Yang positifnya apa, yang negatifnya apa. Kalau kita manusia pasti ada positif, ada negatif, nggak yang sempurna. Kecuali rokok yang sempurna.